Mana yang menurut saudara lebih mudah? Berbuat benar atau berbuat dosa? Berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat benar atau berbuat dosa? Sama-sama susahnya dan sama-sama gampangnya. Karena ternyata semuanya itu tergantung apa yang ada di hati kita. Karena apa yang ada di hati dan pikiran kita akan mempengaruhi karakter kita. Bagi orang jahat, berbuat baik adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Tetapi bagi orang baik, berbuat jahat justru adalah sesuatu yang sulit. Pernahkah saudara melihat ada orang-orang yang hatinya baik, sehingga dia paling tidak bisa kalau melihat orang susah? Dia tidak bisa kalau tidak menolong orang itu, walaupun dia sendiri dalam keadaan susah. Itu sebabnya orang-orang baik banyak dimanfaatkan orang. Tetapi walaupun dia sudah banyak dimanfaatkan orang, tetap dia tidak bisa berkata tidak kalau melihat orang menderita dan butuh pertolongan. Dan kalau dia dipaksa untuk tidak menolong, dia bisa nggak tidur semalaman karena merasa bersalah, kepikiran, dia merasa berdosa karena tidak menolong orang itu. Sebaliknya bagi orang jahat, untuk berbuat baik adalah sesuatu yang sulit. Dia harus berperang dengan keegoisannya, dia harus berperang dengan dirinya untuk berbuat baik, untuk berbuat benar. Bagi orang jahat, dia sangat senang melihat orang susah dan dia sangat susah kalau melihat orang senang. Karena segala sesuatu tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, di dalam Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi apa yang membentuk hati seseorang akan mempengaruhi bagaimana karakter orang tersebut. Kebanyakan orang percaya salah fokus. Mereka selalu memfokuskan bagaimana menjadi orang percaya menghasilkan buah yang baik. Ini mustahil. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang frustasi karena pada waktu dia ingin berbuat benar, dia tidak akan pernah bisa berbuat benar. Pada waktu mereka ingin menghasilkan buah-buah yang benar, ingin menghasilkan karakter yang benar, mereka tidak pernah berhasil karena fokus mereka adalah menghasilkan buah yang benar. Tetapi yang benar adalah fokus kita adalah memperbaiki apa yang di dalam. Karena kalau yang di dalam atau hati kita benar, otomatis buah yang dihasilkan adalah benar. Tuhan sudah memberikan gambaran di dalam firman-Nya. Matius 7 ayat 18 berkata, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi ini mustahil. Demikian juga firman Tuhan berkata, kalau hatinya memang cemar, hatinya najis, maka perkataannya cemar, perkataannya najis. Demikian juga karakternya juga akan cemar, karakternya akan najis. Itu sebabnya fokus saudara dan saya bukan buah, tetapi fokus kita adalah memperbaiki yang ada di dalam. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi di mimbar. Kita semuanya tahu hamba Tuhan ini adalah orang yang hebat, orang yang sangat cerdas. Tetapi dia adalah orang yang sangat angkuh. Dia sangat susah untuk dekat dengan orang. Bahkan dia tidak suka untuk kumpul dengan hamba-hamba Tuhan lain. Bahkan di mimbar dia sering berkata, dia paling tidak suka dengan jemaat yang sok kenal, sok akrab dengan dia. Dan dia seringkali kalau berbicara pedas. Dan saya waktu itu tahu bahwa hamba Tuhan ini ada luka hati di hatinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyampaikan itu kepada dia karena pride-nya terlalu tinggi. Dan di mimbar itu dia berani bersaksi. Selama ini dia tidak pernah suka menceritakan kelemahannya. Karena bagi dia menceritakan kelemahan adalah sesuatu yang sangat memalukan. Tetapi hari itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di atas mimbar dia berkata, pada waktu dia berdoa, Tuhan datang di dalam penglihatan dan menegur dia dengan keras. Tuhan berkata, kalau kamu tidak berubah, kalau kamu sombong dan hatimu tetap keras,
kamu akan kulempar ke neraka. Nah, saya cuma mengingatkan sedikit, banyak orang yang tidak percaya bahwa kalau kita menyimpan kepahitan sampai kematian, maka saudara tidak akan mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya selama kita masih hidup, kalau kita punya pahit, segera bereskan dengan melepas pengampunan. Kemudian hamba Tuhan ini sangat kaget dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa dia akan dilempar ke neraka. Karena kalau dia sampai masuk ke neraka berarti sia-sialah perjuangannya selama ini, menggembalakan jemaat dari perintisan sampai besar. Betapa sia-sianya apa yang dia kerjakan. Lalu dia berkata kepada Tuhan, sambil menangis dia berkata, Tuhan, aku mau untuk bertobat, tapi tolonglah aku. Lalu di dalam penglihatan itu, dia melihat Tuhan mulai mencabut hatinya. Kemudian ditunjukkan di depan matanya, dan dia melihat hatinya berwarna hitam, kering, dan retak-retak. Kelihatan sangat keras, tetapi dia bisa lihat hatinya itu rapuh, dan dia melihat ada banyak luka-luka yang ada di hatinya. Di dalam pelayanan seringkali hamba-hamba Tuhan mengalami banyak luka-luka karena perkataan jemaat, karena peperangan rohani, dan banyak hal. Itu sebabnya saudara perlu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, terutama gembala saudara. Lalu Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan pengampunan, maka hatimu akan tetap kering dan keras. Maukah kamu menyerahkan hatimu kepadaku? Dan maukah kamu sembuh? Dan hamba Tuhan ini berkata, aku mau. Dan Tuhan berkata, supaya dia melepaskan pengampunan untuk semua yang melukai dia. Pada waktu dia melepaskan pengampunan, maka hati itu dicabut oleh Tuhan dari hatinya. Hamba Tuhan ini berkata, dia merasa ada akar di seluruh tubuhnya yang dicabut bersamaan dengan hatinya. Saudara ingat, firman Tuhan berkata, jagalah supaya tidak ada akar pahit. Jadi kepahitan itu memang bisa berakar. Sehingga pada waktu Tuhan cabut itu, dia berteriak dan dia menangis di situ. Lalu apa yang terjadi? Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Dan dia melihat hati yang di tangan Tuhan, hati yang merah, masih basah. Dia bisa lihat hatinya ini benar-benar masih baru, licin, merah, tidak ada luka sedikit pun. Dan Tuhan kemudian taruh di dalam hatinya, dan dia mengalami pemulihan saat itu. Dan setelah kejadian itu, dia bersaksi bahwa dia sekarang, dia mudah berbelas kasihan, dia mudah tersentuh, dia mudah terharu, dia mudah untuk melepaskan pengampunan. Dia punya kesabaran lebih di dalam melayani jiwa-jiwa. Dan kami semuanya memang melihat perubahan dia sebelum dia bersaksi tentang hal ini. Saudara, segala sesuatu dimulai dari hati. Itu sebabnya perlu kita di hadapan Tuhan minta pemulihan hati, dimulai dari melepaskan pengampunan. Seperti halnya firman Tuhan di dalam Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kita belajar dari video ini, yang pertama, bahwa berbuat baik dan berbuat jahat sama-sama susahnya dan sama-sama gampangnya, tergantung dari apa yang ada di hati kita. Kedua, jangan fokus menghasilkan buah, tetapi fokuslah dalam pemberesan hati. Karena kalau yang di dalam atau hati kita benar, otomatis buah yang dihasilkan adalah benar. Tuhan Yesus memberkati.